Salam dan bahagia. Kami CKP Angkatan 11 Kota Semarang, saya Nurul Insani dengan fasilitator Ibu Heni Purwaningsih dan pengajar praktek Bapak Musrian. Saya Lydia dengan fasilitator Ibu Nunung dan pengajar praktek Ibu Yuli. Kami dari Sekolah Dasar Negeri Rejosari 1 Kota Semarang. Kami berkolaborasi untuk menyampaikan modul 1.4 yaitu budaya positif, di mana kami berdua menyampaikan beberapa materi, yaitu saya menyampaikan ada 6 pembelajaran yang akan kami sampaikan. Saya menyampaikan yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua keyakinan kelas. Yang ketiga restitusi, segitiga restitusi. Sedangkan saya menyampaikan teori motivasi, hukum, penghargaan, dan restitusi, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lalu yang terakhir restitusi 5 posisi kontrol. Demikian pengantar dari kami. Selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat. Selamat siang Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Langsung saja yang singkat waktu, kami berdua akan duet di sini. Tapi bukan bernyanyi ya Bapak Ibu, kami di sini akan maaf tidak ada suara dulu ya. Langsung saja kami akan melakukan pengimbasan berupa budaya positif. Ini judulnya budaya positif ya Bapak Ibu. Kami nanti akan menyampaikan secara bergantian. Langsung saja ini akan ada sebuah puisi yang akan disampaikan oleh Ibu Nurul Insani. Terima kasih Bu Lydia. Sekali lagi terima kasih pada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada pengimbasan budaya positif ini. Saya buka dengan pembacaan puisi J. Aku pikir akulah sang raja yang sabdanya adalah perintah tak terbantah. Aku pikir akulah sang nahkoda yang selalu menentukan kemana arah dan tujuan. Aku pikir akulah sang pemimpin yang berkuasa memutuskan segala perkara. Aku pikir akulah sang legenda yang merasa paling tahu hal terbaik untuk kita. Tapi ternyata aku salah. Aku bukanlah siapa-siapa. Aku hanya pengabdi dan penuntunmu. Aku hanya bertugas menghamba kepadamu. Aku tak punya hak untuk memaksamu. Kalianlah raja sebenarnya. Kalianlah nahkoda sesungguhnya. Kalianlah pemimpin seutuhnya. Kalianlah legenda utamanya. Teruslah tumbuh seirama dengan alam dan zamanmu. Teruslah tumbuh menjadi versi terbaikmu. Semarang, Juni 2024, Nurul Insani. Next Pak. Bapak Ibu, tadi puisi aku pikir menjadi pembuka karena dalam budaya positif itu rata-rata rata-rata menjelaskan tentang bagaimana sih posisi kita sebagai guru terhadap murid kita. Dalam puisi tadi sepertinya kita ini yang berkuasa, tapi sebetulnya terbalik ya, bahwa murid-murid kita lah sebenarnya yang memegang kendali atas diri mereka sendiri. Selanjutnya Pak, salam bahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang ini. Sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantoro adalah untuk
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Agar dapat mencapainya, diperlukan lingkungan yang positif, aman, nyaman, dan mendukung murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Untuk itulah diperlukan budaya positif. Paradigma yang selama ini kita tahu adalah saat ini zamannya sudah berubah. Perubahan zaman ini pun berdampak pada perubahan cara kita mendidik dan berkomunikasi dengan anak. Apakah kita masih seperti cara kita dulu yang sudah mulai ada perubahan dalam kita mendidik? Sudahkah kita melaksanakan budaya positif? Budaya positif adalah kebiasaan positif yang telah mengakar dan menjadi perilaku sehari-hari yang didapat dari disiplin positif yang berpihak pada murid. Nah, Bapak Ibu monggo dijawab setuju atau tidak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Setuju? Setuju? Hukumannya apa dulu? Ada yang setuju dan tidak? Ya? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju? Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Oke. Nanti kita lihat lagi deh, apakah pernyataan setuju atau tidak kita itu sesuai dengan budaya positif yang akan kami sampaikan. Selanjutnya, dalam budaya positif ada 6 topik yang nanti akan saya sampaikan bergantian dengan Bu Lydia. Topik pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Yang keenam, restitusi, yaitu segitiga restitusi. Pembelajaran yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ki Hajar Dewantara dan Diane Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai mulia yang dianut seseorang, yang selanjutnya disebut sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila dengan 6 dimensinya. Nah, Diane Gosen itu terkenal dengan teori kontrolnya, dan selama ini ada ilusi kontrol yang ada di sekitar kita, yaitu bahwa ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak. Ini dapat kita gambarkan ya, misalnya Pak Bisri waktu mau sekolah tuh nemu intan, kalau dibawa ke toko emas tuh kira-kira ditaksir tuh harganya 5 miliar Mbak. Pak Bisri memegang erat intan itu. Nah, kira-kira kalau kita mau membujuk Pak Bisri untuk memberikan intannya, kira-kira bisa tidak kita membujuk Pak Bisri untuk memberikan intan yang ada di tangannya? Kira-kira bisa tidak? Bisa. Kalau bisa, bagaimana caranya, Pak? Biar Pak Bisri memberikan ya sesuatu yang berharga itu kepada kita, apa yang harus kita lakukan kepada Pak Bisri? Dihipnotis, boleh. Terus apa lagi? Disayang-sayang, betul. Apa lagi? Dilulu, oke, gitu. Jadi ketika memang benar-benar Pak Bisri memberikan kepada kita, itu bukan karena kita
yang mengontrol Pak Bisri, tapi Pak Bisri mengontrol dirinya sendiri untuk menyerahkan itu pada kita. Coba kalau Pak Bisri tidak memberikan kontrol itu kepada kita, dirayu seperti apapun Pak Bisri tidak akan pernah memberikan. Makanya ada ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Tidak. Ketika murid mau misalkan kita ajak bicara, ketika dia misalkan membuat berlaku sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, dia mau bicara dengan kita itu bukan karena kita bisa mengontrol dia, tapi dia memegang kontrol atas dirinya untuk berbicara kepada kita, seperti itu. Selanjutnya, dia bahkan oh dipraktekkan. Ya, tadi ya Pak, kira-kira seperti itu ya Pak. Pak Bisri kira-kira dirayu seperti apapun, kalau memang Pak Bisri tidak memberikan kontrol itu kepada dirinya sendiri, ya. Pak Bisri pegang kita. Saya mau ambil. Ya. 5 miliar. Iya, kecuali Pak Bisri dengan kontrol dirinya sendiri memang bersedia untuk membukanya. Nah, ya. Selama ini ya, yang kita lakukan selama ini adalah paradigma stimulus respon. Apa itu paradigma stimulus respon? Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, sudah saatnya kita mengikuti yaitu teori kontrol. Kita tidak usah berusaha memahami orang, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan kita mau orang seperti kita memandang dunia, tapi kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku, baik itu buruk, baik itu baik, pasti punya alasan tersendiri. Jadi kita melakukan apapun pasti ada alasannya. Kalau menurut teori stimulus respon, kalau anak berbuat salah, yuk pasti elek, pasti salah, boleh salah gitu. Padahal dia melakukan sesuatu itu pasti ada dasarnya, pasti ada alasannya. Yang ketiga, orang bisa mengontrol saya. Tadi sudah kita praktekkan ya. Tidak mungkin orang bisa mengontrol saya. Yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Ini malah sangat tidak itu ya. Orang lain itu juga bisa mengontrol kita. Yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Jadi kalau pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita tidak memaksa, tapi kita menghadirkan pilihan-pilihan yang bisa membuat anak itu nanti bisa secara intrinsik menumbuhkan motivasi dalam dirinya untuk memilih tindakan-tindakan selanjutnya. Kemudian model berpikir menang. Kalau dalam teori kontrol, modelnya berpikir menang-menang. Jadi mengembalikan anak kepada kelompoknya dengan lebih kuat lagi. Selanjutnya, nah disiplin positif tadi sudah ada teori kontrol. Jadi teori kontrol itu yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan. Modal berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, dan realitas kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Di antaranya ada teori motivasi. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu bisa dipetakan menjadi 3, untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, atau untuk menghargai diri kita sendiri. Sedangkan 5 posisi kontrol yang nanti juga akan dijelaskan, yaitu posisi kontrol guru sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Kemudian ada juga segitiga restitusi dan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ini adalah bentuk dasar. Kenapa sih ada seorang anak atau seorang murid
kita berperilaku tidak seperti yang kita inginkan. Mungkin karena ada 5 kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari anak itu. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari kata disiplin, disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kalau disiplin positif itu intinya anak itu tidak merasa tersakiti, anak itu tidak merasa istilahnya ketika dia menegakkan disiplin itu tumbuh dari motivasi dirinya sendiri. Jadi tidak ada dusta di antara kita, gitu ya, antara murid dan gurunya. Selanjutnya, Bu Lydia, monggo. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini rencana sekali. Teori motivasi, hubungan dan penghargaan selanjutnya akan disambungkan ke restitusi, Bapak Ibu. Lanjut minta tolong Pak Tolong. Yuk, di sini dijelaskan teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini ada pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Contohnya seperti kalau saya pikir ya, kalau umpamanya saya anak-anak tidak mengerjakan PR, lalu supaya tidak dihukum, padahal itu tugasnya sulit, tapi saya tidak bisa mengerjakan, tapi untuk bisa menghindarkan dari hukuman, maka saya terpaksa untuk bisa mengerjakan. Nah, berarti ini karena keterpaksaan tadi itu berasal dari motivasi eksternal. Itu ya Bapak Ibu. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kira-kira kalau mau gambarannya seperti ini, saya mengerjakan tugas atau mungkin anak-anak mengerjakan tugas supaya dapat nilai yang bagus atau dipuji oleh guru-guru atau dipuji guru supaya jadi anak yang rajin. Nah, itu masih juga motivasi eksternal. Jadi tidak ada dari hati gitu ya Bapak Ibu. Seperti tadi balik lagi ke itu Intan yang 5 miliar itu. Kalau tidak ada hati mau melepaskan, mau dihargai berapapun, berapa triliun, juga tidak akan dilepaskan, akan digenggam terus, gitu ya. Nah, untuk yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, jadi ini bisa memberikan gambaran ke anak-anak. Kamu kalau datangnya kasih disiplin, nanti kamu mau jadi apa? Gitu. Kalau saya di kelas seperti ini, saya berikan contoh. Entah kalian nanti mau jadi apapun, mau jadi pegawai, mau jadi bakul, mau buka usaha, saya berusaha untuk meyakinkan kalau mereka disiplin itu penting. Gitu. Jadi ada motivasi intrinsiknya. Kalau saya beri contoh, kalau umpamanya meskipun kamu buka toko, kalau umpamanya kamu libur tidak diberitahu, libur dari tanggal ini sampai ini, kalau tidak diberitahu pelangganmu akan kecewa nantinya, bisa saja dia pergi ke toko lain karena kamu tokonya tutup. Nah, seperti itu contohnya Bapak Ibu. Nah, itu kan dari motivasi intrinsik. Lanjut ke dihukum oleh penghargaan. Di sini dijelaskan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Artinya, meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Gitu Bapak Ibu. Seperti kalau ini saya menggambarkan seperti Pak Auger. Auger, kadang ada yang tidak ikhlas, tapi ada juga yang ikhlas. Ada yang ngomel juga hanya diberi 1.000. Ada yang pernah itu waktu saya itu nyabrang, saya tidak mau saya kasih. Ngomel, ya dikatakan kurang amal. Ada tujuannya saat itu
tergantung dari jadi tukang ogah itu, Pak ogah itu di jalan. Nah ini ada penjabarannya Bapak Ibu. Di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan mendukung, penghargaan mengurangi ketepatan. Selanjutnya penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah seperti itu. Lalu lanjut Pak. Nah ini jabarannya. Didukung oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Ada 3, penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Anak yang terbiasa diberi penghargaan merasa sudah menjadi yang terbaik. Jadi kalau sudah merasa mendapat penghargaan, jadi bisanya anak-anak itu aku untuk kok saya sudah dapat nih. Kadang kalau yang bertemu dengan anak yang seperti ini sudah cukup, dia akan merasa harus dibangkitkan lagi, ada anak yang harus dibangkitkan lagi supaya dapat meningkatkan dahulu, meningkatkan prestasinya lagi, sehingga dia kalau mendapatkan yang terbaik lagi nanti kira-kira juga mereka mikir akan dapat apa ya nanti saya itu. Nah itu ada juga kalau saya harus berhati-hati juga gitu Bapak Ibu. Selanjutnya yang ini bersemangat Pak, lupa. Yang kedua, bersemangat karena mendapat penghargaan. Jika tidak mendapatkan penghargaan, tidak bersemangat. Nah itu sama seperti saya. Kalau tidak dapat penghargaan, saya tidak bersemangat. Jujur seperti itu. Tetapi saya balik lagi. Ini saya nanti memberi contoh ke anak-anak. Nanti dikiranya saya jargoning, menjadi tak cuma lakon. Jadi harus balik lagi ke motivasi intrinsik. Dan itu yang agak sulit nantinya diterapkan ke anak-anak, menggali motivasi intrinsik. Lanjut ya Pak. Bentuk kebajikan. Nah, ini seperti apresiasi. 1, contohnya pengakuan secara khusus. 2, pengakuan secara pribadi. Jadi ini untuk yang pertama itu ada anak-anak yang harus diperlakukan secara khusus. 2, secara pribadi. Jadi tidak selalu untuk rame-rame. Jadi hanya berdua lah, privat itu diberi pengakuan. Lalu yang ketiga, pengakuan kepada semua murid. Jadi bergantian atau secara klasikal waktu di kelas diberi pengakuan. Nah, yang keempat, pengakuan secara konsisten. Dan yang terakhir, fokus pada prosesnya. Lanjut Pak. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, ini untuk pembukanya. Kalimatnya untuk membuka seperti ini contohnya. Kemarin saya perhatikan kamu bagaimana, gitu ya Bapak Ibu. Lalu nilai kebajikannya, kamu hebat, kamu punya empati yang bagus sekali. Nah, situasinya yaitu contohnya pada saat menolong. Di sini contohnya menolong murid baru di kelas, atau mungkin waktu itu ada temannya di kelas sedang bingung, minta tolong, atau mungkin ada yang tidak bawa pulpen diberi pinjaman. Nah itu bisa diberi apresiasi. Untuk yang kedua, pembukanya saya menghargai. Nah, nilai kebajikannya bisa dibagikan seperti ini. Contohnya kepedulian ya Bapak Ibu. Nah situasinya, nah ini gampang ini Bapak Ibu, waktu kerja kelompok di kelas. Nah, umpamanya yaitu balik lagi kerjasama, apalagi waktu saling berbagi pendapat, berbagi jawaban, waktu berbagi apalagi ya mulai tentang berbagi jawaban, lalu diskusi. Nah itu masuk ke situ. Kita bisa memberikan apresiasi. Lanjut yang ketiga, terima kasih. Nah ini terima kasih sangat gampang sekali kita lakukan ya Bapak Ibu. Apalagi kalau mereka sudah berhasil melakukan tanggung jawabnya. Seperti contohnya yang paling gampang, membuang sampah di tempat sampah, piketnya bagus, kerjanya bagus, itu untuk kelompoknya seperti itu. Kalau di sini, kalau anak-anak kan suka, tempat saya kan masih suka sobek-sobek kertas itu. Kalau umpamanya mereka sudah bisa membuang sampahnya di tempat sampah, bukan
dimasukkan lagi itu kalau mereka sudah bisa melakukannya, masukkan ke tempat sampah itu kita bisa beri apresiasi. Nah, jadi Pak, nih yuk Bu, Bapak, coba kita main tebak-tebakan di sini, yuk. Manakah yang hukuman atau konsekuensi? Untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukumannya diberikan guru seperti itu. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah. Ini apa Bapak Ibu? Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini waktu corona dulu ya, berarti kok hukuman. Lalu untuk yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian tidak sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kayaknya ada yang untuk tidak mengenakan. Tidak mengenakan ya, berarti harus dicopot dulu. Ya, Dicopot sepatunya karena tidak mengenakan sepatu hitam. Gimana itu konsekuensi? Tapi anak-anak di sini masuk ke cekaran ya. Iya. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali atau lapangan. Nah, di sini lapangannya serbaguna karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Gimana teman-teman sih? Hukuman. Yuk kita lihat. Ya. Jadi yang hukuman. konsekuensi. Konsekuensi karena kan lari masuk bagian dari PJOK. Kata kuncinya itu. Biasanya pemanasan dulu, berarti dia tidak ikut pemanasan. Ya, karena mungkin dia terlambat tidak ikut pemanasan, jadi pemanasan sendiri keliling lapangan 2 kali. Mungkin yang temannya cuma sekali, mereka juga untuk anak yang terlambat 2 kali begitu. Lanjut yuk. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca atau mendengar hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan yang sebelahnya sesuatu harus terjadi. Lanjut. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama itu masuk ke hukuman. Saya baca dulu hukuman yang banyak. Saya selesaikan dulu yang hukuman. Anak membenci kedisiplinan, lalu berupa paksaan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsepnya berupa diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dan yang terakhir marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu dari bagian hukuman. Selanjutnya yang konsekuensi, langsung saya yang kedua, membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek. Anak menghargai disiplin, ada efeknya nanti stimulus dan tanggapan. Yang selanjutnya mendorong anak untuk menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk memahami peraturan, lalu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Lanjut Pak Tony. Nah ini dari hukuman konsekuensi akhirnya kalau umpamanya itu tidak berhasil Bapak Ibu akan lanjut ke restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada pokok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka
dan membantu mulut berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia. Jadi mereka diajak untuk kalau berbuat kesalahan, efeknya apa, lalu kalian mau seperti apa? Begitu Bapak Ibu. Nah, yang mungkin akan dilanjutkan oleh lanjut dulu. Nah ini, masih saya lanjut. Nah ini perbedaannya hukuman, lalu konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman cenderung hasilnya negatif, sementara yang netral itu masuk konsekuensi. Kalau sudah melakukan konsekuensi, dan yang ini, yang terakhir itu tadi yang dimaksud dengan restitusi. Nah, langsung saya bacakan restitusi ya Bapak Ibu, merupakan pilihan kalau restitusi itu. Jadi mereka diberikan pilihan. Kalau mereka sudah berbuat apa, mamanya berbuat A. Positif itu tidak hanya ketika dia tidak di sekolah pun, karena dia sudah punya keyakinan bahwa tanggung jawab itu harus kita jalankan di manapun, dia juga akan terus memegang komitmen untuk bertanggung jawab. Selanjutnya, nah, dari peraturan kelas kemudian menjadi keyakinan kelas, dari situ terciptalah lingkungan yang positif dan kemudian akan menjadi budaya yang positif. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Coba Ibu Mita, yang keyakinan kelas yang mana? Silakan Bu Mita. Monggo Bu Mita. Mendekat Bu Mita biar kelihatan. Mana yang kesepakatan kelas, mana yang keyakinan kelas. Mana yang keyakinan Ya, kelas, keyakinan mana kelas yang saja. Yang pilih yang kesepakatan keyakinan. kelas. Yang keyakinan kelas saja dipilih yang mana. Keyakinan adalah bentukan dari kesepakatan ya. Jadi ruhnya dari kesepakatan kelas itu keyakinan. Dan ini apa salah? Oh, terserah. Boleh pilih mana saja. Keyakinan kelas. Satu saja. Itu yang apa ya? Datang tepat waktu mengucapkan salam. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Keyakinan kelas apa peraturan kelas? Iya. Apa kesepakatan kelas? Kesepakatan itu peraturan. Kesepakatan kelas itu peraturan. Ya, oke, peraturan kita sepakati bersama. Kalau Kesepakatan kelas itu peraturan. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. itu apa? Keyakinan apa kesepakatan? Kesepakatan. Kesepakatan. Sekarang pilih keyakinan. Keyakinan. Keyakinan tadi bentuk dari kesepakatan. Ya, kesepakatan. Ayo, Mbak Tanti, tolong dibantu. Keyakinan itu menjaga kebersihan sekolah. Jaga kebersihan sekolah, keyakinan apa kesepakatan Bapak Ibu? Maaf Bu, tadi lagi lihat. Saling menyayangi. Keyakinan kelasnya, ya, yang termasuk keyakinan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, betul. Kalau dibuat kesepakatan kelas, kira-kira bunyinya bagaimana? Kalau keyakinan kelasnya kami guru dan murid yang saling menyayangi, berarti kesepakatan kelasnya kita balik, bagaimana? Bunyi kalimat operasional kesepakatan kelasnya.
pada saat mengajar. Tidak boleh berkelahi dengan teman, itu kesepakatan kelasnya. Keyakinannya bahwa kami dan guru dan murid yang saling menyayangi. Selanjutnya Pak. Nah, Bapak Ibu, panjenengan tentu pada awal pembelajaran ya, sudah membuat kesepakatan kelas bersama-sama ya. Kesepakatan kelas yang sudah disepakati oleh panjenengan dan murid-murid panjenengan. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini untuk lebih mengkonseptualkan apa kesepakatan kelas yang sudah panjenengan buat. Misalnya untuk keyakinan kelas hormat, kami meyakini sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Apa sih konseptualnya? Selanjutnya Pak. Nah, jika kita berkeyakinan di kelas kita itu ada keyakinan tentang menghormati, maka yang terdengar pada keseharian di kelas kita adalah kata yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama, dan terlihat seperti apa? Berempati terhadap perasaan orang lain. Berperilakunya seperti apa? Kita harusnya tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, namaste, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Tampak seperti apa? Perilaku kita kalau kita punya keyakinan tentang kehormatan di kelas kita, datang tepat waktu, menyapa teman dan guru. Tidak tampak seperti apa? Sering hadir terlambat, tidak acuh kepada teman. Kemudian tentang keyakinan bekerja, tampaknya seperti apa? Tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampak seperti apa? Tidak mendengarkan dan acuh tak acuh. Ini untuk mengkonseptualkan. Jadi anak-anak tuh paham kalau misalnya kita punya keyakinan saling menghormati, berarti apa sih yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, kita harus terdengar seperti apa, kita harus terlihat seperti apa. Itu selanjutnya. Nah ini tadi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Apalagi? Disiplin boleh. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya berarti apa? Menghormati, betul. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti keyakinan kita apa? Disiplin, menghargai waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti keyakinan kelasnya apa? Saling menyayangi, saling menghormati. Next Pak. Nah, tanggung jawab, menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba, berarti keyakinannya apa? Kesehatan, keselamatan juga ya. Terus bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, dan lain-lain. Selanjutnya Pak. Nah, saya kembalikan kepada Bu Lydia, monggo. Yuk lanjut, kembali lagi ke saya Bapak Ibu. Yang keempat, ini pembelajaran keempat, berupa kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yuk lanjut Pak. Nah, ini kebutuhan dasar manusia, ini yang nantinya mendasari dari kalau sudah di restitusi masih ada kegagalan, kita lihat dari ini Bapak Ibu. Ada kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan dasarnya seperti itu ya. Lalu penguasaan, kebebasan, kesenangan. Lanjut Pak. Nah, di sini ada sebuah gambaran Bapak Ibu. Ibu Ani guru kelas 5 di SD Blitarati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada yang di kelasnya seperti itu dulu dan sekarang masih ada tempat saya. Nah, kira-kira apa? Tadi sudah ada bocoran. Kira-kira apa? Bocorannya langsung Pak Tokis sadar dikembalikan lagi. Ayo, kira-kira apa Bapak Ibu?
Panggil, pasti dipanggil. Lalu apa lagi? Diujar-ujar. Atau dinasihati. Atau apa lagi? Bagaimana Bapak ini? Ya berarti menggali ya, nah itu proses menggali. Ya, apalagi mengulang. Cari tahu, nah itu menggali lagi. Apalagi membara. Apa ya? Cari solusi. Nah seperti itu. Berarti kita menggali lagi apa yang ada di balik kelakuan. Di balik latar belakang Agus melakukan seperti itu. Yuk Pak, buka kuncinya Pak. Nah ini seperti ini Bapak Ibu. Ternyata setelah digali mungkin jawabannya beragam dari Agus. Karena lapar. Orang tuanya tidak membawakan bekal. Nanti dia berusaha untuk bertahan hidup dengan minta ke temannya ditili. Ya ditili itu jajannya anak-anak. Mungkin ada yang seperti itu ya, soalnya tempat saya ada seperti itu. Atau mungkin malah ngicipi tapi keterusan. Lalu apalagi ini caper di sini. Kalau saya singkat caper dia. Caper supaya apa? Ditegur lalu ditanya. Karena mungkin orang tuanya sibuk jadi tidak ada perhatian ke dia, sehingga dia caper ke teman-temannya juga ke gurunya. Dari caper itu kan anak-anak biasanya kan Bu ini gini Bu, si Agus gini Bu. Lalu tengah-tengah biasanya anaknya itu tengah-tengah lalu minta dinasehati oleh gurunya. Biasanya seperti itu. Lanjut, ada lagi. Ada yang mungkin dititili anaknya diam saja karena takut. Gimana Pak? Nah, lanjut. Ada yang apa lagi ini takut karena teman-temannya takut, lalu dia merasa wah ini jagoan nih. Saya jagoan nih makanya saya berani titil-titil begitu. Berarti ini di sini pengakuan atas kemampuan karena dia sukses untuk membuat takut teman-temannya dengan titil-titil jajannya itu. Lanjut, yang ini mungkin sudah dibawakan bekal sama bapak ibunya, tetapi ternyata bekalnya membosankan. Nah itu kebutuhan akan pilihan. Ibu bapaknya, ibunya memberikan bekal itu saja, tidak diberikan kesempatan untuk kamu mau apa, gitu. Kamu mau jajannya apa hari ini? Kembali lagi mungkin karena ibunya sibuk. Nah kebutuhan akan pilihan berarti ini bapak ibu. Yang terakhir, apabila Agus menyatakan dia itu iseng, berarti karena dia senang mengiseni temannya, berarti hampir sama dengan caper gitu, hampir sama dengan kebutuhan untuk diterima bapak ibu. Dan itu beda tipis ya. Lanjut Pak. Nah dari situ si Agus maka diperlukan 5 posisi kontrol dalam menangani si Agus. Nah ini Agus, gara-gara si Agus kita bisa menanganinya dalam 5 posisi kontrol. Rata-rata kira-kira saya terus terang masih kadang-kadang masih dalam posisi menghukum. Contohnya seperti ini. Kamu ngapain Agus? Kok sukanya titil-titil? Nah, seperti itu. Mungkin ada yang suka apa bagus? Oh iya, bagus itu. Mungkin nanti Pak Agus di rumah karyawan gitu panggil terus. Nah ini biasanya seperti itu. Lalu ada lagi kalau kamu tidak melakukannya awas ya. Hasilnya anak-anak kadang mengengkang ya anak bapak ibu, ada yang malah dia berontak. Selanjutnya ini kaitannya dengan dunia berkualitas. Nah, mereka juga akan merasa tidak nyaman. Lalu muridnya malah mungkin bisa membantahkan. Anak-anak sekarang kan kita berargumentasi ya bapak ibu ya. Lalu biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Wes jake wae aku seneng kok. Kadang bilang seperti itu ya. Sesuk kudu meneh
Gitu, anak-anak besok diganggu lagi teman-temannya si Agus. Lanjut, yang ini dampaknya. Nah, akan mengulangi kesalahannya lagi. Nah, ini di sini menghindari hukuman. Lanjutnya ini membuat rasa bersalah, diceramai, mungkin seperti itu. Seharusnya kamu tidak seperti itu dan sebagainya. Lalu gurunya, kamu seharusnya sudah tahu. Saya sudah berkata seperti itu, guru sudah memberitahu mengapa seperti itu terus dilakukan, dan akhirnya gurunya yang mengeluh sendiri, sama seperti saya. Nah, akhirnya hasilnya anaknya menyembunyikan, menyangka atau berbohong seperti murid saya, karena sukanya gini. Kalau sudah ditegur, akhirnya malah temannya yang menjadi backing vokal. Masa kayak ngono kuwi? Seperti ada seperti itu sampai bisa menirukan, dan akhirnya malah melakukan bahasa Inggrisnya denial ya, atau penyangkalan. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Lalu, nah ini kalau muridnya sudah sadar, dia akan bilang, maaf ya Bu, maaf ya, saya sudah melakukan kesalahan. Dan yang dampaknya anak-anak merasa rendah diri. Lanjut, ini yang tenang-tenang Bapak Ibu, mengharap imbalan atau ketergantungan pada orang lain, teman. Kalau yang gurunya ini memotivasi seperti ini, membuat alasan. Ini contohnya alasannya seperti apa ya Bu? Sebentar, saya sedang menggali. Kalau di kelas saya belum ada contohnya. Kalau yang di bawahnya, kalau gurunya berkata, malah gurunya yang membujuk, ayolah lakukan demi Bu Guru, ayolah lakukan demi Pak Guru. Gitu ya. Gitu harus capek dan sebagainya. Ayolah ikut. Itu harus dengan sekuat tenaga memberikan motivasi intrinsik. Lalu jadinya apa? Ketergantungan. Selanjutnya ini yang kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah, yang ini akhirnya muridnya seperti ini. Saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, dampaknya anak-anak menjadi tidak mandiri karena bergantung kepada orang yang lebih dewasa, atau menjadi bergantung kepada orang-orang yang dianutnya. Nah, ini selanjutnya, selain menjadi teman, menjadi pemantau. Dan gurunya ini menghitung dan mengukurnya. Di sini guru kembali ke keyakinan kelas. Apa peraturannya? Kalau kamu seperti itu, bukankah kita sudah? Hasilnya anak sudah bisa berusaha untuk menyesuaikan diri. Selanjutnya, ini muridnya berkata seperti ini contohnya, berapa banyak bintang yang saya peroleh, berapa banyak halaman yang harus saya tulis. Nah, ini malah akhirnya menitik beratkan anaknya konsepnya ke sanksi. Atau nanti saya dapat hadiah apa ya kalau sudah melakukan seperti itu? Berarti kan motivasi intrinsiknya belum tumbuh lagi Bapak Ibu. Dan yang terakhir dan yang paling top ini dalam pengelolaan posisi kontrol selama saya belajar, dan ini harus orang yang sudah, menurut saya levelnya sudah bisa melewati semuanya, paling top ini manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan mungkin yang guru-guru BK sudah oke. Karena di sini di sekolah dasar belum ada, maka ya kita sendiri yang berusaha untuk menjadi manajer untuk anak-anak. Nah, di sini guru berkata, apa yang kita yakini? Nah, seperti balik lagi, kita sudah membuat kesepakatan, lalu ada keyakinannya, kita tanya lagi, apa yang kita yakini? Contohnya tadi, membuang sampah sembarangan, apa yang kita yakini? Kita ternyata peduli lingkungan. Kalau kamu buang sampah sembarangan, berarti kamu melanggar keyakinan. Lalu apa yang harus diperbaiki? Nah, seperti itu. Hasilnya nanti ya mudah-mudahan menjadi pribadi
yang kuat. Bukan kuat seperti KPI ya Bu, Pak. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, muridnya hanya berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan yang baik seperti tadi Bapak Ibu ada masalah, mereka diajak untuk mikir bagaimana jalan keluarnya dengan balik lagi keyakinan yang sudah dibuat di kelas. Nah, yang terakhir, muridnya mereka akan mengevaluasi diri sendiri. Lanjut Pak. Masih. Next. Lanjut, yuk. Nah, ini sih. Segitiga restitusi. Nah, ini yang maunya Bapak Ibu. Kalau sudah masuk ke 5 posisi kontrol masih gagal juga, kita mulai menggali lagi. Ini gongnya ini. Silakan Ibu Nurul. Bapak Ibu, ini topik terakhir, mudah-mudahan segera selesai ya. Bapak Ibu, dari 5 posisi guru tadi, yang pertama penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga itu tadi teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Okay. Dari kelima posisi ini yang paling diidealkan adalah kita sebagai manajer. Kita sebagai penghukum itu efeknya adalah meninggalkan rasa sakit hati di murid kita. Sebagai pembuat rasa bersalah juga begitu, meninggalkan dendam yang entah kapan nanti akan terselesaikan. Sebagai teman, memang kita biasanya, kemarin juga ada teman saya, kan nggak apa-apa, kita memposisikan diri sebagai teman saat murid kita perilakunya tidak sesuai. Memang bisa, tapi kalau sebagai teman akan menimbulkan ketergantungan gitu. Kita kan biasanya kalau sebagai teman kan, bok jono, saat berguru tuh ya, berguru kan wes gini, kamu kan harusnya gini gitu. Memang anak akan menanggapinya dengan santai, tetapi ternyata efeknya adalah menimbulkan kekecewaan apabila kita tidak, istilahnya tidak menuruti apa yang dia mau. Yang ketiga pemantau. Pemantau itu sebenarnya bagus karena pemantau itu sebenarnya sudah sesuai dengan konsekuensinya. Tapi kalau di pemantau kita harus terus menerus memantau nih. Kalau tidak dipantau berarti anak tidak akan berjalan di ralnya gitu. Harus membutuhkan pemantauan, terus harus membutuhkan istilahnya harus kita tuh harus selalu setiap hari itu harus melakukan pemantauan. Nah, yang kelima sebagai manajer itu yang dianggap paling efektif karena posisi kontrol sebagai manajer itu diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran intrinsik dari dalam diri anak, motivasi dalam dirinya, sehingga ketika dia sudah direstitusi, dia akan mempunyai istilahnya sudah ngeplek di hatinya gitu. Jadi kita tidak usah memantau, dia sudah menumbuhkan kesadarannya. Oh iya, nek aku nakali koncoku, kok kan berarti aku kok rak disenengi, aku rak duwe konco, misalnya seperti itu. Jadi dia itu sudah sadar dari dirinya sendiri. Dan untuk segitiga restitusi itu ada tiga langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas dulu. Menstabilkan identitas itu bagaimana? Ketika anak melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu dengan bagaimana? Bahwa misalkan ada anak lempar-lemparan gitu, lempar-lemparan kena nggak sengaja di kantin, lempar-lemparan kena gurunya gitu. Terus kemudian kita panggil gitu. Anak kan pasti takut karena dia bersalah, dia merasa tahu kalau dia bersalah. Kita stabilkan dulu. Oh, kamu tadi melakukan apa? Saya lempar-lemparan Bu. Oh, lempar-lemparan asik ya, main lempar-lemparan ya. Yo Bu, asik main lempar-lemparan. Kita stabilkan dulu, kita keluarkan dia dari rasa ketakutannya dulu. Kemudian baru kita lakukan yang kedua, yaitu memvalidasi kebutuhannya atau kesalahannya. Oh ya, kamu tadi lempar-lemparan. Kenapa tuh kamu kok lempar-lemparan? Nah, di sini kita gali apa alasan dia melakukan itu. Satu sebenarnya cuma ini Bu, pengen senang-senang sama teman. Oh, berarti kamu tadi main lempar-lemparan karena kamu merasa senang kalau main itu. Iya Bu, ya memang kamu senang, tapi saat kamu bermain seperti itu kamu merugikan orang lain. Ya apa tidak? Oh iya Bu, sama merugikan. Kemudian baru kita gali keyakinannya. Bagaimana cara menggalinya? Kita kembalikan kepada keyakinan kelas yang
sudah kita sepakati dari kesepakatan kelas. Ayo, bagaimana keyakinanmu tentang menghormati di kelas kita? Ya Bu, kita harus menghormati orang gini. Terus bagaimana? Kalau sudah berbuat seperti itu, apa yang kamu lakukan? Saya harus minta maaf Bu sama gini. Terus bagaimana? Saya tidak akan mengulangi lagi Bu. Itu kita gali dari anak sehingga dia bisa menyadari kesalahannya sendiri, mencari alternatif untuk memperbaiki kesalahannya, dan diharapkan dapat terus tumbuh atau melekat di hatinya sehingga dia tidak melakukan itu lagi karena dia sudah punya motivasi dalam dirinya. Kalau saya melakukan itu, oh saya merugikan, saya begini. Seperti itu Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi kalau kita praktekkan sebenarnya itu bagus sekali. Tapi apakah segitiga restitusi itu bisa dipraktekkan di semua jenjang? Kira-kira bisa Pak tidak? Bisa ya Pak ya. Untuk anak TK, anak PAUD itu kira-kira bisa enggak kita restitusi? Bisa ya Pak ya. Karena tujuan restitusi itu mengembalikan anak ke kelompoknya. Yang tadinya bersedih, kalau dia sudah bergembira dan sudah ceria lagi, itu berarti dia sudah bisa kembali ke kelompoknya. Begitu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ingin satu orang untuk memberikan refleksi dari pembelajaran ini. Bukan pembelajarannya, pengimbasan ini. Mohon Ibu Wulan untuk memberikan refleksi terakhir 2 menit saja. Iya. 5 menit. Oke. 2 menit. Terima kasih dan sampai jumpa. Tidak apa-apa anaknya. Kira-kira ada pertanyaan. Cuma kira-kira apa yang kami sampaikan itu kira-kira menurut panjenengan bagaimana? Bisa tidak diterapkan atau bagaimana? Monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Menurut saya apa yang telah disampaikan oleh Bu Lydia dan Bu Nurul tadi itu menambah ilmu, menambah pengetahuan bagi kami. Apalagi setiap hari kita kan berinteraksi dengan murid. Oh ternyata ketika menghadapi hal seperti ini kita bisa melakukan hal-hal yang tadi sudah dipaparkan kayak gitu. Jadi lebih membuka wawasan kita. Oh iya ya, seharusnya kita lebih bijaksana lagi, lebih terbuka lagi dengan murid seperti itu. Itu saja. Terima kasih Ibu Wulan. Terima kasih Bapak Ibu guru semua. Bu Lydia. Bapak Ibu, setelah tadi Setelah apa tadi bagian terakhirnya yaitu melakukan refleksi yang diwakili oleh Bu Wulan. Sudah Bu, refleksinya cuma 1. Nah kami Lydia, saya Lydia dan Bu Nurul akan menutup kegiatan praktik belajar ini yang berupa pengimbasan disiplin positif. Semoga berdampak baik ke kita semua dan apa lagi? Itu saja. Mau pantun Bu? Enggak usah ya. Pantun kita ini itu, maka kita harus bertemu pada suatu waktu. Sampai jumpa di hari Rabu. Jadi ternyata karena saya hari ini detik ini kan jadi ternyata. Jangan diulang lagi, saya lupa. Sudah lupa. Baik Bapak Ibu, silahkan bisa kembali ke tempatnya masing-masing, ke aktivitas masing-masing. Tolong jangan meninggalkan jejak. Ya, itu yang botolnya sudah habis, bisa dikumpulkan ke Home Pimpa. Itu tempatnya jajan itu juga bisa dikumpulkan ke Home Pimpa juga.